Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul motivasi yang benar. Saudara, setiap orang bisa melakukan hal yang sama namun dengan tujuan yang berbeda. Contohnya, makan. Setiap orang makan, namun setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda saat makan. Mungkin ada yang motivasinya hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Ada yang supaya punya tenaga yang kuat. Ada yang supaya sehat. Ya, setiap tindakan selalu didasari oleh sebuah motivasi. Motivasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam suatu tindakan. Tindakan yang kelihatan baik belum tentu berasal dari motivasi yang benar. Seperti yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira, yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang hidup pada zaman jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula adalah kumpulan orang-orang percaya pada zaman rasul-rasul setelah peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Salah satu ciri khusus kehidupan jemaat mula-mula adalah mereka tidak menganggap bahwa kepunyaan mereka adalah milik mereka sendiri, tetapi adalah kepunyaan bersama. Oleh sebab itu, mereka mempunyai kebiasaan membagi-bagi hasil penjualan tanah atau rumah mereka kepada sesama mereka melalui rasul-rasul, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkekurangan. Suatu hari, Ananias beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dan dengan sepengetahuan istrinya, Ananias menahan sebagian hasil penjualannya, sehingga hanya sebagian yang dia serahkan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat yang lain. Ketika Rasul Petrus mengkonfirmasi hal ini kepada mereka, Ananias dan Safira tidak mengakui perbuatan mereka. Perbuatan Ananias dan Safira ini mendapatkan hukuman yang sangat berat. Rasul Petrus mengatakan kepada mereka bahwa mereka bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Hukuman yang mereka terima bukan karena jumlah yang mereka berikan, tetapi adalah karena mereka melakukan dengan motivasi yang salah. Tidak dicatat secara langsung apa motivasi mereka ingin menjual tanah mereka, dan hasilnya dibagikan kepada sesama mereka. Bisa karena itu hanya kebiasaan yang ada pada saat itu. Mungkin juga karena perasaan tidak enak karena mereka mempunyai kekayaan yang lebih dibanding jemaat yang lain. Mungkin juga mereka ingin menunjukkan sesuatu kepada para rasul atau jemaat yang lain. Namun apapun motivasi mereka, tindakan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ini menunjukkan bahwa mereka lakukan bukan dengan ketulusan. Seperti halnya, Rasul Petrus menegur Ananias dengan mengatakan, "Mengapa hatimu dikuasai iblis?" Dari peristiwa ini kita belajar bahwa motivasi merupakan suatu dasar yang sangat penting dalam tindakan kita. Motivasi yang benar berasal dari hati yang tulus. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita untuk menjaga hati kita, karena seperti firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, mari kita terus belajar menjaga hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan bukan hanya baik, tetapi berdasarkan motivasi yang benar. Apakah ketika kita melayani, ketika kita memberi, ketika kita peduli, kita melakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong setiap diri kita untuk terus menjaga hati kita, mendasari setiap tindakan kita dengan motivasi yang benar. Tuhan memberkati. Oh, pujilah Tuhan.